Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alfadika akan memaparkan materi pembelajaran diferensiasi skenario kasus SMA. Tugas ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. CGP Angkatan 11 Kota Balikpapan. Perkenalkan, kami kelompok Alfadika yang terdiri dari Bapak Alfian Pragustomo SPD dari SMA Negeri 8 Balikpapan yang berperan sebagai notulen, Ibu Dian Eka Pratiwi SPD dari SMA Negeri 9 Balikpapan berperan sebagai moderator, dan saya sendiri Eka Astiani SPD dari SD Negeri 017 Balikpapan Utara sebagai pemateri. Adapun fasilitator kami adalah Bapak Muhsin SS MPD dan pengajar praktik kami adalah Ibu Okta Handayani SPD dan Bapak Widodo STMT. Skenario situasi 4 SMA. Bude Rana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkatan keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bude Rana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bude Rana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bude Rana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, antara lain keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bude Rana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kemudian yang kedua, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati, spesies, dan genetis? Lalu, mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bude Rana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bude Rana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan.
Selama murid-murid bekerja, Buderana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Buderana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Analisis implementasi pembelajaran diferensiasi, video skenario SMA LMS Ruang Kolaborasi Modul 2.1. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha Ibu Derana penuhi adalah berdasarkan 1. Kesiapan murid. Menyiapkan materi dengan baik untuk mempelajari materi baru. Yang kedua, kesiapan minat dan motivasi siswa. Yang ketiga, profil belajar. Ada gaya belajar, kecerdasan, latar belakang budaya, bahasa, dan keluarga. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Ibu Derana, maka ada beberapa sumber yang telah disediakan oleh Ibu Derana, antara lain artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF Greenpeace. Yang kedua, dalam tahap forum diskusi sinkronus atau daring, Bu Derana memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Yang ketiga, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham saat diskusi daring. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dari minat belajar, Bu Derana memberikan tantangan untuk membuat paket info digital sesuai kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Dengan memperhatikan bahwa informasi yang disajikan harus sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama sebelumnya. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dari sisi profil belajar, Bu Derana memberikan tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus rekomendasi penanganannya. Yang kedua, murid diminta untuk bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-muridnya bekerja, Bu Derana menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid berdasarkan hasil penilaiannya bahwa murid tersebut masih membutuhkan bantuan Bu Derana. Setelah itu, Bu Derana menjelaskan kembali konsep materi dan memberikan lebih banyak contoh supaya lebih memahami. Lalu, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Ada 3 diferensiasi yang digunakan oleh Ibu Derana. Yang pertama adalah diferensiasi konten dengan kegiatan memberikan alat bantu pembelajaran flip learning, di mana anak dikirimkan terlebih dahulu materi yang bisa dipelajari secara mandiri sebelum pertemuan. Bu Derana juga menyiapkan materi yang nantinya bisa diakses secara mandiri oleh muridnya. Lalu, Bu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar. Yang kedua ada diferensiasi proses, di mana anak diminta melakukan pembelajaran secara mandiri. Anak juga diminta mengerjakan kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka. Lalu anak diminta memberikan umpan balik terhadap 2 jawaban temannya. Anak-anak juga diminta untuk membuat jurnal refleksi sebelum pembelajaran sinkron. Lalu pembelajaran dilakukan melalui Google Meet, di mana mereka juga melakukan proses diskusi. Lalu adanya tantangan penugasan proyek atau membuat paket info digital. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Anak diberikan kebebasan memilih lokasi berdasarkan kasus nyata yang terjadi di Indonesia sesuai dengan minat anak. Yang kedua, anak juga diberikan kebebasan memilih paket info digital yang membuat mereka nyaman. Boleh video, poster, rekaman suara, dan sebagainya.
Yang ketiga, Bude Rana memberikan slot waktu untuk membantu anak yang masih mengalami kesulitan dengan menjelaskan konsep-konsep dan memberi banyak contoh. Pertanyaan terakhir, bagaimana guru tersebut melaksanakan penilaian? Nah, Ibu Derana melakukan 3 asesmen. Yang pertama, Ibu Derana melakukan asesmen formatif, yaitu penilaian yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Bu Derana menilai keaktifan murid saat diskusi dalam menjawab pertanyaan selama proses pembelajaran. Dilakukan secara berkala selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa, memberikan umpan balik, dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Penilaian ini tidak hanya mencakup tes atau kuis, tetapi juga bisa dalam bentuk observasi, diskusi, ataupun refleksi. Yang kedua, Ibu Derana juga melakukan asesmen sumatif, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Bu Derana menilai hasil atau produk dari tugas yang dikumpulkan oleh murid sesuai dengan waktu yang diberikan. Bu Derana meminta murid mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka. Lalu yang ketiga adalah assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian saat proses pembelajaran, di mana Ibu Derana melakukan umpan balik terhadap jawaban murid dan memastikan setiap murid mendapatkan umpan balik dari teman lain. Refleksi dari diskusi yang kami lakukan adalah banyak sekali ilmu yang telah kami dapatkan, antara lain yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ada 3 strategi dalam pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Lalu yang ketiga ada assessment for learning, dilakukan selama proses berlangsungnya pembelajaran sebagai penilaian formatif, dan assessment of learning dilaksanakan setelah pembelajaran selesai sebagai penilaian sumatif. Demikian hasil diskusi dari kelompok Alfa Dika. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.